Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Anakku, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah bil khair. Dalam kesempatan pagi hari ini yang indah dan segar walaupun dingin, Bapak akan menyampaikan materi tentunya di kelas 3. Kita lanjutkan materi anak-anakku yang kemarin. Coba ada yang nyengok? Ada yang tahu materi kemarin apa? Surat apa? Iya, betul, surat An-Nasr. Nah, An-Nasr ini anak-anakku, coba ada kamu enggak? Nah, kamu enggak? Surat An-Nasr ini surat yang berapa? Berapa? 110, betul. An-Nasr ini adalah surat yang ke-110 dari jumlah surat yang ada dalam Al-Quran yang 114 surat. Ya. Nah, kita akan sedikit melanjutkan materi yang kemarin, surat An-Nasr. Kalian sudah tahu ayatnya, artinya, dan alhamdulillah kemarin sudah mengerjakan latihannya. Nah, untuk kesempatan ini Bapak akan memperjelas tentang surat An-Nasr sendiri. Ya, di awal surat An-Nasr ini yang artinya pertolongan kepada siapa? Dari siapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah. Anak tahu Fathu Mekah? Fathu Mekah itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW memenangkan kota Mekah yang tadinya dikuasai orang kafir. Ketika Nabi datang ke sana dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Mau ceritanya sedikit ya? Mau nggak ceritanya? Oke, kalau mau ceritanya, ini Bapak akan gambarkan tentang Fathu Mekah. Nah, anakku, ada yang tahu nggak Fathu Mekah itu terjadi pada tahun berapa? Jarang? Dan kalian tahu nggak? Fathu Mekah, kita Bapak beliin aja. Ini gambarnya, ini kota Mekah, ya, Mekah, kota Mekah, ya. Nah, kota Mekah ini tentunya kita tahu tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak bisa ke Mekah, ya, karena dikuasai orang kafir. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW mau melaksanakan umroh di kota Mekah, lalu Nabi Muhammad SAW datang ke sini dengan membawa 10.000 pasukan, ya, Muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tanggal berapa? Tanggal 10 Ramadan. Nah, Ramadan bertepatan dengan 8 Hijriah atau juga bertepatan 630 Masehi, ya. Tahu Masehi? Maksudnya sekarang, ya. Kalau sekarang tahun 2020, ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW Fathu Mekah, menguasai Mekah ini pada tahun 630 Masehi. Karena itu Nabi Muhammad mau melaksanakan umrah, karena ini merupakan syiar Islam. Nah, ketika itu orang-orang kafir mau menghalangi, karena nggak boleh Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Ayat Nabi Muhammad SAW pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan 630 Masehi, Nabi datang ke sini, ya, ke kota Mekah. Nah, mereka menghalangi orang kafir. Dan awalnya Nabi Muhammad datang ke sini karena membawa pasukan 10.000 ini awalnya mau melaksanakan umrah. Tetapi karena orang kafir, anakku, melanggar perjanjian Hudaybiyah pada tanggal atau pada tahun 6 Hijriah, yaitu mereka melanggar bahwa selama 10 tahun tidak ada peperangan, artinya perdamaian. Tapi pada belum 10 tahun mereka melanggar aturan tersebut. Nabi Muhammad membawa 10.000 pasukan
datang ke kota Mekah. Nah, kota Mekah ini Nabi Muhammad mengirim 3 tahapan. Ya, tahapan yang pertama langsung masuk ke kota Mekah ke dalam langsung. Jadi pasukan jadi dibagi 3. Yang ini dipimpin oleh Khalid, ya, Khalid bin Walid. Nah, ini pasukan ini langsung menuju kota Mekah. Ada lagi yang dari atas. Dari atas, pokoknya di tengah-tengah ya, dari atas, pokoknya dari puncak gunung. Nabi datang ke sini juga, ya. Ada juga yang dari bawah. Ya, di sini kalau Abu Ubaidillah. Kalau ini Jubair bin Awam pimpinannya. Nah, ketika ini mereka, tapi Nabi Muhammad SAW berpesan kepada pasukan yang Khalid bin Walid, Jubair bin Awam dan Abu Ubaidah, ketika menghadapi orang kafir, biarkanlah orang yang menyerah, jangan dibunuh. Jaga keamanannya para wanita dan janda, jaga para anak-anak jangan sampai dibunuh. Dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke sini, udah clear semuanya. Orang kafir ketakutan menghadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi udah ke sini, langsung di Ka'bah, pusatnya di Ka'bah. Nabi Muhammad SAW melaksanakan tawaf keliling. Nah, ini semuanya sudah tidak ada yang menghalangi. Ya, artinya Mekah dikuasai oleh oleh Nabi Muhammad SAW, maka anakku disebut Fathu Mekah. Mekah artinya Fathu buka, Mekah bisa dibuka kembali, artinya Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika anakku ini Nabi lagi tawaf, maka datanglah kaum-kaum yang tadinya tidak Islam berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka di Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin menghadapi orang kafir Mekah, ya, sehingga Mekah ini dapat dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, yang wajah, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan tawaf. Karena di sana tidak ada sama sekali peperangan tumpah darah. Karena Nabi menjamin orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah menyerah, para wanita dan anak-anak itu dijaga. Nah, sehingga mereka tidak ada takut. Nah, berbondong-bondong. Maka ketika itu mendapat kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wasbir. Maka Allah menyuruh kepada kaum muslimin ketika mendapat kemenangan, kenikmatan, pertolongan, fasabbih, bertasbihlah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu a'lam. Nah, itu anakku. Jadi pertolongan ketika Mekah bisa dikuasai oleh orang Islam, oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat, namanya surat An-Nasr. An-Nasr ini adalah artinya pertolongan. Bisa dimengerti ya, oke ya? Ini secara singkat aja dulu. Baik. Jadi sekiranya kalau ada pertanyaan, pertolongan dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin dan mukminin, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mendapatkan kemenangan, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan mukminin? Fasabbih, bertasbihlah. Kalian di rumah mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan uang jajan, mendapat kesehatan, maka jangan lupa sering-seringlah fasabbih, memohon ampun kepada Allah, lalu bertasbih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa mengerti aku? Baik, dan terakhir, dan ini singkat-singkat kota Mekah yang tadinya kita bahas surat An-Nasr. Dan terakhir pembahasannya, materi yang selanjutnya adalah kemarin menggabungkan cara huruf-huruf yang terpisah. Kalian kapan kita tambah baca kan? Huruf yang ketika kalian pahami cara menyambungkan itu gimana? Intinya cari huruf yang tidak disambung. Apa aja? Ba, za, ro, za, sama wa.
Nah ini yang 5 ini ada huruf yang tidak disambung. Ketika posisinya di awal, tapi kalau posisinya di akhir boleh. Tapi kalau di akhir nggak bisa. Seperti ida, ini posisinya di awal nggak bisa disambung ke sini ya anakku. Nah kalau misalnya posisinya di akhir itu boleh disambung. Baik anakku, ada sedikit paham? Kalau ada pertanyaan silakan. Soalnya ini mah hanya gambaran tentang Fathu Makkah. Baik, terakhir anakku, Bapak nanti akan kirim VN-nya tentang pertanyaan ini. Ya, semoga dengan cerita yang singkat ini kalian bisa mengerti tentang surat Makkah dari Pak Abu. Kalau ada kesalahan minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.